Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam materi mata kuliah Hukum Dagang pertemuan keempat, walaupun perjumpaannya melalui e-learning, tidak tatap muka. Dalam pertemuan keempat, kalian akan membahas tentang masalah firma, CV, dan BUMN. Pengertian daripada firma. Firma diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan pasal 16-18 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat dengan KUH Perdata. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggotanya langsung dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan firma. Tujuan didirikannya firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Perusahaan dengan berbentuk firma bisa dijumpai pada berbagai jenis perusahaan, seperti perusahaan penerbitan, perusahaan perdagangan, perusahaan jasa, serta kantor-kantor konsultan hukum dan akuntan publik. Di dalam pasal 22 disebutkan ada 3 unsur penting dalam sebuah firma, yaitu 1. Firma harus didirikan dengan akta otentik, atau firma dapat didirikan tanpa akta otentik. Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kerugian terhadap pihak ketiga karena adanya manipulasi, maka sebaiknya pendirian firma dilakukan secara otentik. Pertanggungjawaban firma disebutkan dalam pasal 18 KUHD. Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroan. Tetapi harus bisa dilihat lebih dahulu apakah sekutu tersebut mengatasnamakan pribadi atau mengatasnamakan firma. Apabila bertindak atas nama pribadi, maka tanggung jawabnya bukan tanggung jawab renteng, tetapi tanggung jawab pribadi. Sekarang pengertian daripada CV. Rancangan Undang-Undang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha bukan badan hukum juga mengatur persekutuan komanditer atau yang lazim dikenal CV. Dalam penyebutan CV ini atau dalam pengucapan CV ini, kalian tidak boleh mengucapkan dengan ucapan CV karena artinya akan berbeda.
Menurut pasal 1 butir 5 Rancangan Undang-Undang CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Apa itu sekutu komplementer? Di sini sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama-sama sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Pendirian CV. Menurut Faridah Hasim bahwa tata cara pendirian CV tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUHD, tetapi dalam praktek dibuat secara otentik. Macam-macam sekutu dalam CV. CV terdiri dari sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif komanditer yang memiliki perbedaan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut. Sekutu aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Di dalam sekutu aktif bertindak dalam menjalankan CV, kepengurusan dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan dalam sekutu pasif tidak turut dalam pengurusan CV. Perbedaan bentuk perusahaan. PT atau perseroan terbatas. PT berbentuk perusahaan nomor 1 yang paling populer di Indonesia, karena hampir semua kalau misalnya kalian akan mendirikan sebuah perusahaan, maka yang tepat adalah dalam bentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas sudah berbadan hukum, banyak digunakan untuk kegiatan usaha kecil, menengah, atau besar. Sedangkan CV yaitu bentuk perusahaan nomor 2 yang banyak digunakan oleh UKM, usaha kecil dan menengah. CV adalah badan hukum bukan badan usaha bukan badan hukum seperti perseroan terbatas. Sedangkan firma umumnya dibentuk dan didirikan oleh orang yang memiliki profesi sama atau saling berkaitan. Firma adalah badan usaha bukan badan hukum seperti perseroan terbatas. Jadi dalam hal ini CV dan firma bukan berbadan hukum, sedangkan perseroan terbatas berbadan hukum. Pengertian daripada BUMN. Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menentukan perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan, bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tetapi ada unsur yaitu tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Di sini
modal paling sedikit 51% dimiliki oleh negara, tetapi kenyataannya di dalam masyarakat yang dimiliki oleh negara terkadang lebih kecil. Maksud dan tujuan BUMN. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan perseroan di Indonesia ditentukan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu sebagai berikut: menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Yang kedua yaitu mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai BUMN. Demikianlah uraian singkat pertemuan keempat materi hukum dagang. Selebihnya kalian membaca dalam deskripsi materi. Kalau sekiranya masih belum memahami, maka bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.